Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Mariani Kase dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 21030200098. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Introduction to Sociology. Buku ini ditulis oleh Harry Tishler pada tahun 2011 dengan jumlah halaman sebanyak 591 halaman. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Sosiologi sebagai poin pandangan. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utama kami adalah untuk memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang. Tren di masyarakat. Kami tidak menggunakan fakta secara selektif untuk menciptakan talk show yang hidup, menjual koran, atau mendukung satu pihak sudut pandang tertentu. Sebaliknya, sosiolog terlihat dalam upaya ilmiah yang ketat yang membutuhkan objektivitas dan detasemen. Fokus utama sosiologi adalah kelompok, bukan individu. Berikutnya, perspektif sosiologis. Menikah karena cinta. Sosiolog mengingatkan kita bahwa keputusan menikah atau tidak menikah dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai sosial yang diajarkan kepada kita sejak kecil. Artinya, kita memilih pasangan kita berdasarkan nilai-nilai sosial kita menginternalisasi dari keluarga, teman sebaya, tetangga, pemimpin, dan bahkan pahlawan film. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya untuk menikah dengan seorang dari latar belakang sosial yang berbeda, kelas ekonomi, dari ras atau agama yang berbeda, atau dari latar belakang pendidikan yang sangat berbeda. Apakah sosiologi akal sehat? Teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu akal sehat. Akal sehat merupakan apa yang orang kembangkan melalui setiap pengalaman hidup sehari-hari. Dalam arti yang sangat nyata, ini adalah himpunan dari harapan tentang masyarakat dan perilaku masyarakat yang memandu perilaku kita sendiri. Sayangnya, harapan tidak selalu dapat diandalkan atau akurat karena tanpa penyelidikan lebih lanjut, kita cenderung percaya apa yang kita inginkan percaya, melihat apa yang kita ingin kita lihat, dan menerima sebagai fakta apapun yang tampak logis. Sosiologi sebagai ilmu berusaha untuk menjadi spesifik, untuk memenuhi syarat pernyataannya, dan untuk membuktikan pernyataannya. Setelah diperiksa lebih dekat, kami menemukan bahwa pepatah kata-kata bijak yang berakar pada akal sehat seringkali tidak logis. Berikutnya, sosiologi dan sains. Sosiologi secara umum digambarkan sebagai salah satu ilmu sosiolens. Sains mengacu pada tubuh yang tersusun secara sistematis pengetahuan yang menunjukkan bekerjanya hukum-hukum umum. Sosiologi juga menggunakan metode umum yang sama untuk penyelidikan yang digunakan dalam ilmu alam. Suka ilmuwan alam, sosiolog menggunakan ilmu metode, suatu proses di mana kumpulan pengetahuan ilmiah dibangun melalui observasi, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Pengumpulan data merupakan aspek penting dari metode ilmiah, tetapi fakta saja tidak merupakan sains. Untuk memiliki arti, fakta harus diurutkan dalam beberapa cara, dianalisis, digeneralisasi, dan terkait dengan yang lain. Fakta ini dikenal sebagai
konstruksi teori. Teori membantu mengantar dan menafsirkan fakta dan menghubungkan dengan temuan-temuan dari peneliti lain. Berikutnya, sosiologi sebagai ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial terdiri dari semua orang disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia. Meskipun ada beberapa tumpang tindih, masing-masing ilmu sosiolens memiliki wilayah investigasinya sendiri. Sangat membantu untuk memahami setiap ilmu sosial dan memiliki sosiologi hubungan dengan mereka. Berikutnya, perkembangan sosiologi di Amerika Serikat. Sosiologi berakar di Eropa dan tidak menjadi diakui secara luas di Amerika Serikat sampai hampir awal abad ke-20. Pertumbuhan awal dari sosiologi Amerika dimulai di Universitas Chicago. Pengaturan itu memberikan konteks di mana sejumlah besar sarjana dan siswa mereka dapat bekerja sama untuk memperbaiki pandangan mereka tentang disiplin. Di sanalah yang pertama lulusan Departemen Sosiologi di Amerika Serikat didirikan pada tahun 1890-an. Berikutnya, fungsionalisme. Fungsionalisme atau fungsionalisme struktural, sebagaimana adanya sering disebut, berakar pada tulisan-tulisan Spencer dan Durkheim dan karya para sarjana seperti Panos dan Merton. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem struktur yang sangat saling terkait atau bagian yang berfungsi atau bekerja sama secara harmonis. Fungsionalisme menganalisis masyarakat dengan menanyakan apa yang masing-masing bagian yang berbeda berkontribusi pada kelancaran fungsi keseluruhan. Sebagai contoh, kita dapat mengasumsikan pendidikan sistem berfungsi untuk mengajarkan siswa mata pelajaran tertentu. Namun, fungsionalis mungkin mencatat bahwa ia bertindak sebagai sistem untuk mensosialisasikan kaum muda sehingga mereka bisa menjadi anggota masyarakat. Sistem pendidikan berfungsi sebagai penjaga gerbang untuk penghargaan yang ditawarkan masyarakat kepada mereka yang ikuti aturannya. Yang kedua, melakukan sosiologi metode penelitian. Dalam mencoba mendefinisikan dan mengukur cinta, seorang peneliti menggunakan pendekatan yang menarik. Dia menyiapkan sejumlah besar pernyataan deskriptif diri yang mempertimbangkan berbagai aspek hubungan cinta seperti yang disebutkan oleh para penulis, filosof, dan ilmu sosial payudara. Setelah memberikan pernyataan ini ke berbagai subjek, dia mampu mengisolasi 9 item yang terbalik mencerminkan perasaan cinta untuk orang lain. Sebuah definisi operasional adalah definisi konsep abstrak dalam hal fitur yang dapat diamati yang menggambarkan hal yang diselidiki. Lampiran ketergantungan, kepedulian, dan keintiman bisa menjadi 3 fitur definisi operasional cinta dan dapat menunjukkan kehadiran cinta dalam sebuah penelitian. Berikutnya, kembangkan satu atau lebih hipotesis. Pertanyaan asli kami, cinta mengarah ke pernikahan, adalah dikirim dari bentuk hipotesis. Sebuah hipotesis adalah suatu pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau variabel yang lebih empiris. Sebuah variabel adalah sesuatu yang dapat berubah atau bervariasi.
Berikutnya, survei. Sebuah survei merupakan metode penelitian yang ketenarannya sebuah lasi atau sebagainya dipertanyakan untuk mengungkapkan fakta tentang dirinya. Survei digunakan untuk menentukan distribusi dan keterkaitan variabel tertentu di antara sejumlah orang. Berikutnya, tentukan desain penelitian. Setelah kita mengembangkan hipotesis kita harus merancang sebuah proyek di mana mereka dapat diuji. Ini adalah salah satu kekurangan penelitian survei adalah peneliti tidak mampu mengungkapkan kekayaan perasaan, sikap, dan motif yang mendasari tanggapan orang. Bebas untuk memvariasikannya atau bahkan membuat pertanyaan baru tentang topik-topik yang dianggap penting dalam proses melihat. Setiap wawancara akan mencakup topik-topik yang penting tertarik pada proyek penelitian, tetapi di samping itu akan menghasilkan data tambahan. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.